Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya akan menjelaskan macam-macam kalimat. Nah, kalimat itu mempunyai 3 jenis. Yang pertama adalah isim, kemudian fi'il, kemudian huruf. Nah, pertama saya akan jelaskan yang paling mudahnya adalah isim. Nah, isim adalah kata benda. Sekali lagi, isim artinya kata benda. Nah, kata benda ini mempunyai arti yaitu seperti apa? Ada beberapa jenis nama, kata ganti, kata petunjuk, dan angka. Kemudian kita beri contoh nama. Nama itu ada seperti benda atau alat, orang, hewan, tumbuhan, dan tempat. Nah, contoh benda. Benda ini seperti apa? Maktabun. Maktabun itu artinya meja. Nah, selain kata benda, apalagi kursiun itu termasuk kata benda ya. Kolan suatun itu termasuk kata benda. Terus kubun itu juga termasuk kata benda. Apanya? Saya nggak dengar. Lanjut Ustaz, sorry. Oh ya, oke ya, saya lanjut ya. Kemudian orang. Orang itu nama orang ya. Aliun, Ahmadu, Muhammadun, terus Ibrahim, Agus, Syafiq, Yuda itu disebut nama orang. Nah, itu disebut isim. Kemudian hewan. Nah, hewan itu artinya seperti contoh kata bendanya kitun, kucing. Terus namirun itu apa? Macan, asadun, singa. Terus timsahun apa? Timsahan itu krokodil atau buaya. Itu disebut hewan. Perhatikan ya, isim itu terbagi berapa jenis. Tapi nama dulu yang saya jadi. Benda, alat, orang, hewan, kemudian tumbuhan. Nah, tumbuhan ini seperti contoh apa? Syajaratun, pohon. Kemudian zahrotun itu juga termasuk tumbuhan. Nah, kemudian tumbuhan itu banyak hal. Jadi kalau kalian membahas tumbuhan itu kata benda itu banyak. Oke. Kemudian tempat seperti Makkah. Nah, itu Madinah tempat. Terus Jakarta itu tempat. Terus Surabaya itu termasuk tempat. Jadi nama-namanya itu disebut kata benda yaitu isim. Dari sini nggak ada pertanyaan ya, mudah ya. Nggak ada pertanyaan? Oke. Itu apa yang digaris itu? Yang coret-coret. Oke, kemudian ke kata ganti. Nah, kata ganti ini adalah kata ganti orang. Ingat ya, kata ganti orang. Oke, suaranya tolong dimutkan dulu ya. Suara itu kok bising. Oke. Dimutkan dulu suaranya. Suaranya tolong dimutkan dulu. Pak Afandi, mohon dimutkan dulu ya. Halo? Oke, ya udah kalau nggak bisa dimutkan, saya kerasin suaranya aja ya. Kata ganti adalah kata ganti orang, isim ya, isimnya kata ganti orang. Seperti huwa, dia, huma, dia 2 orang. Ya, huma, hunna, itu juga kata ganti orang. Pokoknya kata ganti. Nah, kalau kata ganti itu disebut domir. Nah, Anda seperti kakak sama Ahwan Wahwat harus menghafal huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, nanti itu tolong dihafalin. Tapi kalau nggak tahu nanti boleh cari di searching di AI bisa. Sekarang udah canggih pakai AI Meta. Apa kata ganti dalam bahasa Arab? Berapa jumlahnya? Nanti bisa dilihat di AI Meta.
Zaman sekarang kita bisa menemukan jawaban lewat AI Meta itu sudah cukup. Nanti kalau mau tanya gimana menggunakan AI Meta dengan bahasa Arab, saya ajarkan. Oke. Kemudian berikutnya kata tunjuk hadihi ini. Nah, ini itu kata tunjuk. Dalika, tilka itu juga kata tunjuk. Dalika itu untuk laki-laki itu. Kalau tilka itu untuk perempuan. Hadihi ini untuk perempuan. Hada ini untuk laki-laki. Ya, kata tunjuk. Kata tunjuk bisa dekat atau bisa jauh. Kemudian kata benda angka isimnya. Seperti Sabaa 7. Nah, wahid, isnan, salasa, arba'a, khamsa, sab'a, samaniyah sampai ilal akhir itu disebut angka. Pokoknya membahas angka apapun disebut isim. Nah, dari sini paham ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke ciri-cirinya isim. Nah, perhatikan, ini yang paling utama. Bagaimana kita bisa mengetahui isim itu apa enggak? Nah, ada 4 jenis ditulis di dalam buku PDF ini, yaitu pertama adalah tanwin. Kalau ada tanwinnya, berarti itu disebut isim, bukan fi'il, bukan huruf. Intinya ciri-cirinya. Nanti saya jelasin ini ya. Nah, apa bukti itu? Kok kritik? Tolong suaranya dimutkan dulu ya. Nanti itu suaranya takut nggak masuk. Tolong dimutkan teman-teman. Biar saya bisa menyampaikan dengan baik. Nah, kolamun ini ciri-cirinya ini adalah tanwin apa? Nah itu, kolamun ada huruf domanya, domatain. Bukan doma, tapi domatain yang udah ada tanwinnya ya. Kolamun, kitabun. Nah, itu disebut isim tapi ciri-cirinya dengan tanwin ya. Ciri-ciri isim itu pasti tanwin kebanyakan. Kebanyakan tanwin. Nah, itu disebut isim. Ini membahas tentang isim ya, belum kalimah ya. Nah, kemudian berawalan huruf alif lam. Nah, tadi kan kolamun kan nggak ada itunya alif lam. Kalau dikasih alif lam berarti tetap isim. Ini as-sajarah itu contoh berikutnya, artinya pohon. As-sajarah itu artinya pohon. Kolamun artinya pena. Nah, kalau alif lam dimasukkan ke kolamun, jadi al-kolamun, bukan al-kolamun. Salah ya kalau disebut al-kolamun. Harus al-kolamu. Karena apa? Sudah kemasukan huruf alif lam. Nah, kemudian ciri-ciri isim itu apa? Mudah dimasukkan huruf jar. Huruf jar atau huruf ada banyak. Nanti tak ajarkan Mbak lam kafiyah itu saya ajarkan, saya jelaskan. Baknya itu apa? Seperti Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah dengan menyebut Allah. Nah ini baknya. Nah sebenarnya gini, Ismullah, nah, nama Allah, tapi ditambah bak dengan nama Allah. Itu bak. Nanti tak ajari hurufnya ya setelah ini. Kemudian ilah ini huruf jar. Nah, oh sebentar ya, kayaknya ada error. Error lagi. Sebentar lagi. Sudah. Kasih itu ya, Bapak ya.
Ya Allah, laki lah. Gimana tadi? Kalau napi-napi ini, baru aja. Gangguan Ustaz. Pak Afwan, dengar suara saya masuk? Iya, iya Ustaz. Oh ya, Afwan, tadi kecetat berarti. Ya, saya ulangi lagi ya tentang kalimat ya. Tadi belum masuk ya kalimat ya. Iya Pak Ustaz, iya Ustaz. Ulang Ustaz. Tidak kedengaran. Ulangi lagi ya. Sampai alif lam. Oke. Ya, kalimat itu adalah yang mempunyai arti sempurna, pengertiannya sempurna. Jadi kalimat itu contoh ya, ada isim, ada fiil, ada huruf. Kalau nggak ada fiil sama isim sama huruf, disebut belum kalimat sempurna. Atau fiil isim udah sempurna kalau mempunyai arti yang sempurna. Ya. Jadi contohnya kalimat ya, contoh kalimat ya. Ahmad pergi ke sekolah, itu disebut kalimat. Kalau bahasa Indonesianya ya, ada subjek, ada predikat, ada kata penghubung. Nah. Tapi kalau Ahmad aja belum disebut kalimat sempurna. Karena belum ada pengen Ahmad apa ini maksudnya? Atau pergi. Pergi ini apa maksudnya? Belum disebut kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu harus mempunyai arti yang sempurna. Nah, kemudian kita lanjut ke fiil. Nah, fiil ini, saya jelasin ini fiil ya. Fiil itu mempunyai arti kata kerja, aktivitas, sama kemasukan. Nah, kata kerja ini adalah, ini darosa ini disebut fiil madi. Fiil madi adalah kata kerja yang memiliki arti lampau. Sedangkan yang yanamu artinya dia sedang tidur. Kemudian kode tabayyana ini beda artinya ya. Dia sedang tolong suaranya dikecilkan ya. Dimutkan ya sementara ya. Soalnya banyak saya mute nanti. Oke. Jadi darosa ini dia sudah belajar. Kalau kode yanamu artinya dia kadang-kadang tidur. Kalau kemasukan fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari artinya kata kerja yang sedang berlangsung atau sekarang. Ya. Kalau kemasukan kod berarti beda artinya. Kalau kode darosa dia sudah belajar atau telah belajar. Kalau kode yanamu kadang-kadang dia tidur. Atau gini, kode nama dia sudah tidur, atau kode yanamu dia kadang-kadang sudah tidur. Kalau kode darosa dia sudah belajar, kalau kode ya itu kadang-kadang dia sedang belajar. Kemasukan kode ya.
Pak Oke. Apandi jemput, Pak Apandi. Tak kedengeran. Hah? Gak kedengaran nggak? Ini kayaknya lagi suaranya itu memang. Oke, kita lanjut ya. Apa itu? Ya udah, Mi. Ketemu, Mi. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke ciri-cirinya. Ciri-ciri fiil bisa kemasukan saufa sama sasin. Nah, kenapa bisa kemasukan sasin? Kalau kemasukan isim itu tidak bisa. Nah, contohnya saya kulu saufa ta'allamu. Nah, saufa ta'lamu afan, salah lihat. Nah, saya kulu artinya dia akan berkata. Sedangkan saufa ta'lamu kamu akan tahu. Kamu akan tahu. Nah, kemudian kita bisa tahu di mana bedanya sa sama saufa kan artinya akan. Kalau sa itu akan itu masih akan cepat akan melakukannya. Sedangkan saufa itu bisa Ya. berhari-hari, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun kalau pakai saufa. Bedakan sa sama saufa ya. Nah, sa sama saufa itu kemasukan fi'il mudhari saja. Tidak bisa kemasukan fi'il madi. Nah, fi'il mudhari yang artinya yang sekarang gitu ya, atau yang sedang berlangsung. Nah, kemudian ciri-cirinya fi'il itu apa? Kemasukan tak tanis. Nah, tak tanis apa ini tak tanis? Nah, rojaat. Nah, belakangnya ada tak tanis. Ini untuk cewek biasanya. Atau mu'anas yang itu. Nah, atau kemasukan bertemu nun jamak niswa. Yaktubna. Ini untuk cewek juga. Nah, ini penjelasannya nanti saya jelaskan lebih dalam. Kalau saya jelaskan mendetail, kalian akan nggak paham. Jadi saya kasih singkat-singkat aja dulu tentang masalah sorob sama nahunya. Ustaz, Nah, kemudian apa? Ya? yang code diulangi Ustaz, yang code, kemasukan code. Oh, yang code ya. Oke, saya ulangi ya. Code itu artinya telah. Saya ulangi ya. Seperti tahu kan ada perkataan kode qomatis sholah, kode qomatis sholah. Nah, dalam azan kan kode qomatis sholah itu sholat sudah didirikan, telah didirikan. Code itu artinya telah. Mentakikkan, mentakikkan itu menegaskan. Code itu membuat tegas, tapi telah. Didirikan telah tegas. Nah, kalau kita kode komatis sholat udah cukup. Komatis sholat, komatis tanpa kode tidak masalah. Cuma sudah perintahnya pakai kode untuk menekankan sholat itu benar-benar telah didirikan. Nah, ini kenapa dimasukkan? Karena penguatan. Beda sama Untuk fakot fi'il madi ya. Ya, untuk fi'il madi ya. Satu. Fi'il madi ya untuk penegasan. Sama Tapi kalau kemasukan fi'il mudhari, nah, itu artinya kadang-kadang artinya. Artinya kadang-kadang. Oke? Ada yang ditanyakan? Kalau bedanya dengan fakot apa Ustaz? Fakot dengan fakot. Fakot itu fa itu maka tambahan. Jadi nanti itu jawabul jawazim ada nanti ceritanya sama jawab nawasib. Itu belum saya ajarkan. Kalau saya ajarkan sekarang malah sebagai teman kita nggak paham. Saya selama ini menerjemahkan kod itu sungguh Ustaz. Keliru berarti ya? Ya, bisa telah. Kalau fakot itu telah artinya. Kalau sungguh itu tidak bisa, telah kebanyakan. Kalau sungguh itu lebih fil haqi itu pakai anak inna itu sesungguhnya gitu. Kot itu sendiri artinya telah. Artinya tapi kalau diartikan sungguh itu karena apa? Bahasanya diterjemahkan lebih enak biasanya. Betul. Kalau kita menerjemahkan sesuai dengan teksnya ya, bukan sesuai dengan literate ya, yang saya kemarin sebelum tak jelaskan, itu nggak apa-apa, asal sesuai teks di buku. Nggak semua itu artinya telah, tapi sungguh kode komatis sungguh telah sholat didirikan itu sudah betul, secara bahasa penerjemahannya sudah betul, nggak salah. Cuma artinya ada telah, tapi penegasan gitu, lebih menegaskan. Nah, boleh itu. Ini Ustaz, di Quran kan ada ayat qad aflahal mu'minun. Nah, iya betul. Artinya itu penegasan. Telah qad aflahal mu'minun. Nah,
orang-orang mukmin itu benar-benar beriman. Sebenarnya gini, kalau arti yang normalnya orang-orang mukmin telah beriman. Nah, cuma karena diartikan di bahasa Indonesia yang lebih jelas karena kemasukan kod. Nah, itu penegasan dalam Quran. Ini loh. Kalau kamu kepingin jadi orang mukmin, qad aflahal mu'minun. Jadi ada kodnya. Jadi kodnya penggunaan untuk penegasan saja ya. Tauhid ya Kebanyakan. Ustaz ya. Tauhid Iya, ya. modelnya kayak tauhid, tapi bukan tauhid aslinya. Cuma lebih penegasan. Beda tauhid nanti. Lebih jauh, bukan tauhid sebenarnya. Tanda-tanda hurufnya aja. Oke. Tapi arti sebenarnya adalah telah. Arti sebenarnya telah atau sudah. Ya. Tidak apa-apa. Ada yang kita tanya lagi sebelum saya lanjut ke pelajaran? Qad tabayyanu apa artinya Ustaz? Artinya jelas. Pada tabayanu. Terang. Oke. Sekarang saya mau nanya ya, untuk benar-benar apa kalian paham apa enggak? Saya mau tanya, siapa yang biasa jawab bisa ngajukan lewat yang saya sampaikan. Tolong, di sini kan terlalu banyak orang ya, saya nggak tahu ya bisa nyebutnya atau gimana. Saya coba dulu partisipannya siapa aja. Coba saya panggil ya, lebih enak ya. Saya panggil. Untuk Ahi Agus Hamid. Ya, hadir Ustaz. Ya, Hadir. untuk Ahi Agus Hamid atau Bapak bisa saya sebutkan ya. Coba contohkan isim, nama benda, orang, hewan, atau tumbuhan atau tempat. Dalam bahasa Arab ya. Sajarun. Itu apa? Sajarun pohon itu benda. Sim. Ya. Coba contohkan yang lain ya. Tolong nanti untuk teman-teman siap-siap. Beri contoh yang lain. Jangan sama di. Oke. Siap-siap. Jadi saya mau nanya semua. Samsun. Hajarun. Samsun matahari. Batu. Ya. Terus? Komarun bulan. Ya. Qalamun. Bumi. Pena. Nah, terus? Muhammadun. Nama orang. Hasan. Aliyun juga nama orang. Ya. Nama hewan? Aisyatu. Nama orang. Nama hewan? Bakor. Nama? Himarun. Nama Oke. keledai. Sa'adun. Ingat. Hosnun. Afan Nama Ustaz, kuda. apa enggak sebaiknya berurutan Ustaz, satu-satu gitu? Iya. Oke. Ini maunya berurutan. Ya udah saya urutkan ya. Pertama, tapi nggak punya udah untuk Ahi Agus. Nah, berikutnya saya urutkan ya. Untuk pertama-tama saya panggil Ahi Abdullah Mufid atau Bapak Abdullah Mufid. Siap. Ya. Coba sebutkan kata ganti setelah nama. Satu aja yang saya sebutkan tadi. Dia perempuan satu orang. Oke, siap. Terima kasih ya, cukup. Yakfi. Udah paham ya. Terus kemudian Bapak Abu Huzaifah. Kata Siap. tunjuk. Hadza hadhihi dzalika tilka. Ahsan. Bagus, ahsan. Terima kasih. Kemudian Bapak Afandi, angka. Bapak Afandi atau Mas atau Kakak? Saya gantikan Ustaz. Angka. Bahasa Arabnya, Pak. Adiatun. Terus? Atun. Mu'atun. Atun. Ahsan. Mumtaz. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Untuk ke Uhti ya. Uhti Sita Rosidina. Dengar nggak suara saya? Dengar Ustaz. Ya. Oke. Untuk cewek dulu ya sekarang ya. Cowok udah. Coba sebutkan tanwin. Ciri-ciri tanwin. Tapi bukan contoh bahasa Arabnya. Uhti. Maktabun. Oke. Terus? Maktabun.
terus syajaratun, Itu udah tadi sajaratun. ya, yang belum Ustaz. Iya. Baqaratun, Ahsan. Sudah cukup, yakfi. Terima kasih Uhti, paham ya. Kemudian saya itu random ya. Untuk Uhti Devi atau kakak atau ibu atau gimana? Ya, Ustaz. Contohkan huruf jar. Lillahi, Terus kitabillahi, Ahsan. beda ya? Ya betul. Kemudian bil kolami. Ahsan, cukup yakfi, Uhti. Terima kasih, bagus. Kemudian kita lanjut ke berikutnya ya. Kita pindah ke kalimat. Ustaz, sebelum dilanjutkan, Ustaz. Ya. Sebelum dilanjutkan, mumpung masih di seputaran isim. Oh ya, oke. Apa? Mau ditanyakan apa? Apakah isim mausul juga masuk dia sebagai tanda isim? Iya, isim. Namanya juga isim. Alladzi. Ya. Kalau ada isimnya berarti isim. Ini kan ada isim kata petunjuk ada. Ini enggak semuanya disebutkan. Ini dasar-dasarnya isim aja. mausulnya kan tadi yang belum. Iya. Bisa. Karena ini enggak disebutkan semuanya. Kalau disebutkan semuanya nanti kalian akan bingung. Kita ngasih basicnya dulu ya. Soalnya kalau ngasih yang level tinggi kan sebagian teman-teman ini kan belum paham juga kan. Jadi orang-orang masih baru ya. Jadi kita pahami. Kalau mau nanya boleh chat saya pribadi, enggak masalah. Saya akan insya Allah jawab. Insya Allah saya jawab. Sesibuk apapun pasti saya jawab. Ya, tidak ada pertanyaan. Kita lanjut ke fiil ya. Ya. Nah, saya mau tanya satu persatu. Saya random. Untuk Uhti Danda atau Ibu Danda atau gimana? Ada orangnya? Aduh, Uhti Danda? Enggak ada. Oke, kita lanjut ke Uhti Septiana. Uhti Septiana? Enggak hadir? Atau gimana? Dimatikan, di-mute? Ya udah, kita lanjut ke berikutnya. Apa? Badil. Uhti Leli. Ulfadila. Iya. Ada orangnya? Kok regane 20 ya, Pak? Siapa ini? Oh iya. Uhti Ulfadila? Ada? Wujud? Mahal banget. Nggak ada. Ini kebanyakan di-mute semua ya? Oke, kayak hidupin ya. Saya sendiri ya. Kok di-mute semua? Tolong itu ya, jangan di-mute semua kalau udah tanya ya. Nah, oke, kalau gitu kita cari yang lain yang nggak di-mute ya. Uhti, ya, antum nggak apa-apa. Ya, saya tanya ya. Ya. Coba sebutkan kata kerja. Selain disebut kata kerja, terserah apapun yang kamu, yang Bapak atau Masnya apa? Oh ya. Allama. Alama, terus? Allama yu'allimu. Nah, betul. Kataba yaktubu. Betul, Ahsan. Summa roja'a yarji'u. Ya, yakfi, Ahsan. Bagus. Ayo. Ya. Terus kalau begitnya untuk Ahi Sumanto Kasidi atau Bapak Sumanto Kasidi. Ya. Coba buatkan fiil tapi pakai kod. Kod. Ya. Terserah. Anu ya Tat ya. 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 Kod sungguh kami telah menolongnya. Kod nasorna.
Ya, tul ahsan. Terus kalau Oh. yang fi'il mudhari ya? Film model ini. Ya, fi'il mudhari sudah bagus, fi'il madinya sudah bagus. Kadang-kadang saya makan roti ya. Kadang saya Ya. makan akali akulu saya. Akali akulu. Akulu khubzan. Oke, kode akulul ahusa. Betul sekali. Saya kadang-kadang makan roti. Ya, kalau saufa sudah paham semua ya. Ada ditanyakan sebelum saya lanjut? Tamam Ustaz. Ya, suaranya katanya kurang jelas. Putus-putus ya? Jelas, Sekarang kedengaran nggak? Ini Jelas, jelas Ustaz. jelas. Sudah jelas. Katanya ada yang kurang jelas bilangnya. Aku lihat Suaranya aman. yang itu. Angkanya jaringan Ustaz. Saya jawab oke. Tak kerasin berarti ya. Apa karena sinyalnya apa nggak tahu, di sana kan beda-beda sinyalnya ya. Tergantung daerahnya. Oke. Oke, kot artinya telah. Ada yang nanya ini. Kot artinya telah. Oke. Sebelum saya lanjut ke pelajaran berikutnya. Nah, tentang masalah kalimat, saya akan jelaskan detail-detailnya karena aku nggak mau melanjutkan pelajaran kalau nggak ada yang paham. Kalimat itu artinya digunakan untuk apa? Membuat perkataan atau itu menjadi sempurna. Yang mempunyai makna, arti. Jadi perlu, kalau kita membuat kalimat itu harus sempurna, mudah dimengerti orang. Kayak contoh ya, saya beri contoh ya. Dhahaba Aliyun ilal masjidi. Ali sudah pergi ke masjid. Yadhabu Aliyun ilal masjidi. Ali sedang pergi ke masjid. Idhab ilal masjidi. Pergilah ke masjid. Beda ya. Idhab ilal masjid ya Ali. Pergilah ke masjid wahai Ali. Itu disebut kalimat ya. Nah, yang pertama itu adalah fi'il mudhari. Terus ada isimnya, isim nama. Nah, itu kan bisa gabungkan nama kan, nama orang. Fi'il masuk. Terus huruf jar ada, ilah. Jadi bisa fi'il, isim sama huruf masuk dalam sebuah kalimat. Jadi boleh kita gini, dahaba Aliyun. Ali sudah pergi, sudah cukup berapa? Ja'a Aliyun, Ali sudah datang, itu udah mudah dipahami. Udah dianggap sempurna ya kalimatnya ya. Nah, itu disebut kalimat. Ngerti ya? Jadi perlu namanya subjek, butuh predikat atau kata kerja atau kata penghubung. Intinya mudah dipahami orang ya. Itu disebut kalimat. Nah, saya mohon ya untuk rojaan lil ihwar wal ahwat kulla yaumin au kulla waqtin au indakum al waqtul fare rojaan uktubu fit daftar aula al kalimah minal ismi wal fi'li wal harfi. Jadi tolong tiap hari tulis kalimat bahasa Arab tentang isim, fi'il sama huruf. Supaya apa? Bisa memahami kalimat. Oke, membuat kalimat itu dengan mudah. Ya. Oke, kalau ini udah ada record, kalau ada apa nanti bisa nonton ke recordnya. Oke, di sini ada pertanyaan nggak untuk teman-teman? Ada Ustaz. Ya, Hasan. Silakan tanya. Kot Zat, kembali ke kot Zat. Ya, kembali ke kot ya. Kot itu kan makna telah. Berarti Ya, telah. madi Ustaz, fiilnya. Ya, harus fiil madi. Kalau telah. Kalau kode yanamu itu tidak bisa kan telah, tapi kadang-kadang. Gimana Ustaz? Oh, ya. Berarti kot kalau dengan fiil mudhari jadinya kadang-kadang Ustaz. Ya, jadi kadang-kadang. Fahimna. Oke. Kemudian untuk teman-teman, arju minkum kulla yaumin yaktubuna al kalimah al arabiyah. Jadi tolong setiap hari tulis bahasa Arab. Oke, suaranya siapa itu kok rame? Tolong dimutkan. Pak Pujiono, Ustaz. Pak Pujiono tolong mic-nya dimatikan. Suaranya. Di mute dari
sentral aja, Tat. Ya, saya mute ya. Ya, di-mute dari sentral dulu aja. Nanti kalau ada pertanyaan baru dibuka. Iya, ya. Dimutkan di mana? Ya, dari tempat jenengan kan adminnya lah. Ya, tak muka Ah, semua ya. di-mute aja. Ini partisipan, Ustaz. Oke. Diklik aja. Oke. Belum di-mute itu. Masih bisa. Yang di-mute yang anu, Tat, yang untuk pesertanya. Semua secara sentral di-mute. Ustadz, suaranya di mute Ustadz. Dibuka dulu Ustadz, mic-nya Ustadz. Udah? Kedengar semua? Masih dibuka itu, masih terbuka. Ya Ada sudah, yang masuk, baru masuk. ya sudah, Tat, anu aja, nggak apa-apa kalau belum jadi yang dulu. Heeh. Ya, ini kadang ada yang buka, ada yang begitu. Ya apa juga ini. Ya, tapi tolong dimutkan ya kalau aku lagi ngajar, intinya itu aja ya. Karena ada masuk view-nya. Tapi kalau nggak paham, boleh tanya chat atau nanti sudah kasih video yang sudah saya rekam. Oke, jadi nggak perlu khawatir. Ya. Oke, di sini nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Gimana? Lanjut, Halo? Ustaz. Lanjut ya. Lanjut ya. Kita lanjut. Siap. Oke. Nah, ini agak agak perlu difokuskan ya. Ini perlu difokuskan pelajaran ini. Ini penting. Saya yang kasih mudah dulu tentang huruf. Huruf itu ada 3. Ingat-ingat, ada 3 pembagian huruf. Ada khusus masuk di fiil, ada masuk di isim fiil, ada khusus masuk di isim. Nah, saya kasih yang mudah dulu biar nggak bingung. Ingat, fokus satu dulu, jangan banyak-banyak. Kita masuk huruf ke khusus masuk di isim. Nah, perhatikan ya. Jar. Jar itu kalau dalam artinya jarro ya juru, artinya menarik. Menarik ya. Jar itu sendiri ya. Kalau jar itu udah tarikan biasa. Istisna itu artinya sendiri pengecualian. Pengecualian. Sekali lagi, kan orang nggak paham apa itu jar. Artinya itu sendiri, maknanya secara kata. Itu jar itu sendiri adalah yang menarik itu. Tarikan modelnya. Istisna itu pengecualian. Nawasih yang huruf-hurufnya kesamaan kelompoknya an inna wa ahwatua sama anna wa ahwatua, nawasih. Kalau nida itu panggilan. Nah, nida itu panggilan. Nah, perhatikan yang ini. Khusus masuk isim ya. Perhatikan, ini paling penting. Nah, contoh min, perhatikan ya. Min itu artinya dari. Sekali lagi, min itu artinya dari. Ila artinya ke. An itu artinya tentang. Ala itu di atas. Fi itu di dalam atau di. Rubah itu bisa semoga. Mud itu artinya ketika. Atau mundu itu sejak. Beda-beda ya artinya ya. Kalau membuat kalian pasti beda. Nah, contoh jelasnya ya. Min itu kan tadi menjelaskan isim udah saya ajarkan sebelumnya. Isim, kemasukan huruf isim bisa kan. Contohnya minal masjidi. Nah, itu kan jadi kemasukan huruf jar yang khusus isim. Dan di kalimat akhirnya itu pakai kasro. Minal masjid. Jadi minal masjidi. Nah, ada lagi min Muhammadin. Tidak boleh min Muhammadan, min Muhammadun. Itu nggak boleh. Harus min Muhammadin atau minal masjidi. Nah, kenapa isim itu saya kenapa? Min Muhammadin itu ada tanwinnya. Jelas kan? Isim ada tanwinnya. Bisa kemasukan huruf jar. Min. Min. Sama juga ilah. Ilal masjidi atau ila Muhammadin. Nah, ke masjid artinya
Tapi harus pakai kasroh. Masih gak boleh ilal masjidah. Gak boleh ilal masjidu. Tidak boleh. Saya tekankan tidak boleh kalau udah kemasukan huruf jar. Nah, ini disebut huruf jar. Sebenarnya banyak. Cuma ini dikasih contoh sedikit aja. Biar cepat hafalnya. An juga sama. Anil masjid contohnya. Tentang masjid. Nah, tapi harus tidak boleh anil masjidah atau anil masjidu, tapi anil masjidi. Nah, ini kan tentang ilmu nahu. Jadi memahami kalimat grammar ya kayak gini, sesuai aturan yang ada di Arab gitu loh. Alal anil an Muhammadin, tentang Muhammad. Tidak boleh an Muhammadan, tidak boleh an Muhammadun. Ala juga alal masjidi, nggak boleh alal masjidah atau alal masjidi, di atas masjid artinya. Fil masjidi atau fi Muhammadin, tapi kebanyakan fi Muhammadin nggak ada, jarang. Lebih baik gini, fi nafsi Muhammadin, di dalam diri Muhammad. Karena apa? Kita boleh kayak fi di dalam Muhammad, tapi kan dalam artinya loh, kan dalam Indonesia betul fi Muhammadin, iya betul, tapi kalau di Arab itu kayak kurang cocok lah pembuatan kalimat itu, nggak sesuai. Tapi kalau fi nafsi Muhammad, di dalam diri Muhammad, itu sudah betul. Nanti tak ajarkan tentang apa mudhof ilaih untuk berikutnya, enggak sekarang ya. Kenapa kalimat nggak boleh fi Muhammadin? Ya boleh kalau bahasa Arabnya ya ke Indonesiaan ya betul, kalau Indonesia ke Araban dibuat-buat enggak apa-apa, tapi kalau di Arab kan apa ini maksudnya gitu. Rubah juga bisa kemasukan masjid atau Muhammadun mundu. Nah, itu juga sama ya. Kemudian ilah. Ini perhatikan ilah. Ilah itu artinya pengecaulan. Ilah itu sendiri ada kecuali. Ilah itu artinya kecuali. Ilah itu artinya kecuali. Nah, contohnya apa? Ja'a Muhammadun illa apa contohnya? Illa Aliyun. Nah, ini bukan huruf jar. Tapi kok sama Muhammadun sama Aliyun, karena itu pengecualiannya sama. Apa? Failnya sama itu. Nanti tak cari istilah. Cuma gini, biar paham, sesuaikan yang di belakang apa subjeknya aja. Ja'a Aliyun illa Muhammadun. Ja'a Zaidun illa Umaru. Sesuaikan yang ada di sebelumnya subjek. Jadi gini, Muhammad sudah datang kecuali Umar. Jadi konteksnya sama, perilakunya, subjeknya itu datang tapi kecuali yang itu. Boleh gini, ja'at tilmidu, murid itu telah datang, illa Aliun, kecuali Ali. Itu tidak masalah. Yang penting konteksnya sama subjeknya. Oke, istrinya itu harus konteksnya sama. Nah, untuk masalah kayak illa Zaidan, illa itu nanti tak ajarkan, itu lebih dalam. Aku nggak bisa ngajarkan di sini nanti biar orang-orang nggak bingung. Itu pakai illa ya. Kemudian nawasi, ambil nawasi, inna. Nah, perhatikan. Inna itu artinya sesungguhnya. Nah, anna artinya sesungguhnya. Ka'anna ini artinya seakan-akan. Lakinna itu tetapi. Laita, bedakan laita sama la'alla. Semoga. Kalau laita ini semoganya tapi angan-angan. Bukan yang terlalu berlebihan lah, tapi tidak bisa nyata. Kalau la'alla itu bukan angan-angan, semoga tapi nyata. Semoga kamu jadi orang baik, itu bisa. Tapi gini, laita, semoga aku punya emas di seluruh dunia ini jadi milikku. Itu nggak mungkin, itu laita, angan-angan dingin. Tapi kalau la'alla itu lebih rasional. Semoga, artinya semoga ya, laita sama la'alla ya. Lebih rasain yang lebih masuk akal di dalam pikiran ya. Bedakan laita sama la'alla. Nah, cara penggunaannya ya tentang nawasi ya. Sebelum saya akan tanya satu persatu. Inna itu artinya sesungguhnya dan isimnya harus menasabkan isim kemudian merofakkan. Nah, itu aku jelasin nanti. Nah, contohnya apa? Inna Zaidan naimun. Sesungguhnya Zaid itu tidur. Ya, inna itu sesungguhnya itu tekanan. Ada lagi kita buat lagi. Inna aliyan qaimun.
Sesungguhnya Ali itu berdiri. Nah, oke. Nah, kalau ini diletakkan di tengah. Contoh lagi yang dalam Quran. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Maha Penyayang. Jadi kita lihat di Al-Quran, oh kenapa kok innallaha, kok kenapa kak innawahu? Nah, karena kemasukan amil nawasi inna wa ahwatuha. Nanti tak ajarkan lebih dalamnya. Yang penting ini, aku kasih dasarnya dulu aja ya. Nah, sedangkan anna, nah anna ini diletakkan tengah. Tidak bisa diletakkan di depan, kebanyakan di tengah. Contoh, Ja'a Muhammadun annahu yu'allimu al-lughatal arabiyyah. Muhammad telah datang bahwasannya dia sedang mengajarkan bahasa Arab. Ditaruh di tengah. Nah, Annallaha ghafurur rahim. Nah, di sebelumnya ada kalimatnya ada. Tapi kalau inna itu di depan, ada titiknya. Sedangkan anna itu tidak ada titiknya. Ada kalimat sebelumnya. Jadi anna itu diletakkan di tengah kalimat. Oke? Bukan di awal kalimat, tapi di tengah kebanyakan kalau pakai anna. Nah, contoh lagi, inna sama anna ya. Innaka alimun hakim. Nah, sesungguhnya kamu itu maha tahu, hakim, maha bijaksana. Nanti itu sama dong. Atau gini, innallaha. Nah, kan ada hanya kan. Alimun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha pengasih, lagi maha bijaksana. Nah, itu lebih banyak. Kalau anna juga sama, itu di tengah. Nah, kemudian ke anna. Contoh ke anna. Ini kebanyakan juga ditaruh tengah, kebanyakan. Sering digunakan. Contohnya, ka'anna zaidan nas. Seakan zaid itu apa? Ka'anna zaidan. Contoh yang alimun. Seakan-akan zaid itu orang alim. Nah, bisa kayak gitu. Jadi seakan-akan. Tapi itu nyata memang. Atau gini, yang lebih jelasnya. Ka'annal jabala. Nah, gunung itu yataharraku. Seakan-akan gunung itu sedang bergerak. Nah, itu pakai ka'anna ya. Kalau lakinna itu tetapi, nah, seperti apa? Lakinnallaha, contoh yang jelas ya. Lakinnallaha, pokoknya pakai fathah ya. Lakinnallaha alimun hakim, yang lebih apa? Tetapi Allah itu maha tahu, juga maha bijaksana. Nah, kebanyakan nawasi yang ada di sini harus difathahkan. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Ada lagi nawasi, nanti tak ajarkan. Sebenarnya ada banyak, cuma ini tak kasih contoh yang gampang-gampang aja. Kemudian nida. Nah, nida. Nida ini adalah panggilan seperti ya, wahai, ai, haya, ayah, itu panggilan. Contohnya apa? Ya Muhammadu, ya wahai Muhammad, ya Aliun, wahai Ali, ya Fatimatu, wahai Fatimah, ya Ahmadu, wahai Ahmad, ya Agus, boleh, ya Yuda juga boleh. Boleh pakai bahasa yang non Arab, enggak usah. Contohnya, ya Michael, boleh. Ya Cristiano Ronaldo juga boleh. Pakai iya pokoknya. Dirofakan kebanyakan ya. Ai, haya, ayah itu juga disebut nida. Dari sini ada pertanyaan? Saya nggak mau lanjut sebelum paham materi ini. Ada pertanyaan? Afwan Ustadz tanya. Ya silakan. Untuk nama orang yang dimasuki huruf jar, apakah harus semuanya di kasroh? Contohnya kayak apa? Kayak Musa, Isa itu kan beda ya? Atau Oh, gimana? Maryam, Jibril itu kemasukan huruf jar apa game? Oh, kemasukan huruf jar apa dimasukkan huruf nida? kemasukan huruf jar. Kayak kan Oh, itu. Maryama kan nggak Maryami, itu ciri-cirinya seperti apa gitu loh. Nama-nama Oh. yang jika dimasuki huruf jar tidak selalu kasroh. Oh ya, gini. Itu namanya isim ghairu munsharif.
Jadi yang nggak bisa ditawinkan ya. Contohnya apa? Nggak boleh kita ya. Contohnya min Ibrahimi, nggak ada. Itu ajam. Sebenarnya Ibrahim itu bukan kata bahasa Arab. Orang kata oh Ibrahim itu bahasa Arab. Padahal itu ajamin, bukan Arab. Kalau kita sudah belajar bahasa Arab, itu bukan Ibrahimi. Harusnya apa? Min Ibrahima. Pakai fathah. Nah, pakai fathah. Contoh lagi, nggak boleh min Ahmadi, itu nggak ada. Harusnya apa? Min Ahmada. Itu isim hoir musorib. Nanti kalau udah tahu, nanti saya ajarkan ke bab berikutnya yang lebih dalam ya. Nanti untuk anak-anak yang belum tahu atau teman-teman belum tahu, belajarnya di luar jam yang saya jelaskan. Paham ya, Ibu ya? Paham, Bu? Ya, kawan. Saya paham. Ya, saya tanya siapa lagi? Tanya lagi. Ada yang ditanyakan lagi? Siapa yang mau nanya? Al-indakum soal. Nah, Ustaz, Ya. ini soal. Penulisan angka kemarin tuh, Ustaz, untuk 1 sampai 10 dia kan doma semua, Ustaz. Iya. Ketika 11, 12, dia tidak ada pengaruhnya dari apa, tiba-tiba berubah jadi itu, fathah. Hadiyata asyarata. Itu kalau udah ngerti bahasa boleh al-hadiyata asyar, ada nanti fiilnya dibuang atau kalimat-kalimatnya dibuang, bisa al-hadiyata asyar langsung. Nah, kalau kita sudah kenal bahasa Arab bisa kayak gitu. Bisa al-hadiyatu, itu udah betul. Jadi kalau kita sudah sering-sering menggunakan, jam berapa sekarang? Al-hadiyata asyar gitu. Sudah. Al-hadiyatu asyar juga sama, enggak masalah kalau orang udah dibaca. Atau gini, al-hadiyah asyar. Enggak perlu pakai harokat fathah atau dhammah, enggak masalah. Iya. Jadi enggak mesti kita maksudnya pengennya kok bisa gitu ya. Ya karena memang ada memang kayak gitu bahasa Arab. Kayak gini. Contoh yang lebih gampangnya apa? Kalau bahasa saya gini. Pergi. Kalau kita ngobrol sama teman, paham kan? Oh ya pergi. Kalau orang udah paham, enggak perlu kamu pergilah cepet-cepetan, terlalu panjang kan? Disingkat, pergi. Kayak kita nyuruh anak, pergi. Udah selesai. Paham orang itu, oh maknanya paham. Tapi kalau kita lebih itu, ya Ahmad, pergilah cepet-cepet, aku nggak suka kamu kesini. Terlalu panjang kan? Nah, modelnya kayak gitu. Ini kan maunya Ustaz untuk tujuannya belajar dan mengajar, atau jangan sampai santri tanya ini kenapa kok di sini doma, di sini fathah begitu, Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanya-nanya itu nggak masalah loh. Justru saya senang kalau ada pertanyaan apa supaya bisa memahami. Oh ya, karena kan banyak yang basic di sini. Saya lebih suka teman-teman itu bertanya, dan saya suka sekali karena oh betul-betul belajar bahasa Arab itu memang mengasihkan aslinya, benar-benar mengasihkan. Apalagi dengan belajar bahasa Arab kita lebih mengenal Al-Quran, hadis. Oh ternyata bahasa Arab itu tidak sesulit yang kita bayangkan aslinya. Mudah. Karena bahasa Arab itu yang diciptakan Allah itu sangat mudah semua. Nggak ada yang sulit. Kalau kita mau belajar, insya Allah semuanya mudah. Ya. Ada lagi? Ada untuk Masnya bagus pertanyaan tadi. Saya Ustaz. Ya, silakan. Mau nanya. Deretan daripada harf jar yang sudah dicontohkan tadi, tapi belum mengerti nih contoh pada kata rubah dan mud. Tolong contohnya Ustaz. Contohnya ya, kayak contoh rubah. Ini kan rubah itu artinya itu seakan-akan nggak salah rubah. Ini artinya seakan-akan mutu sama mundur ketika. Kita kasih satu aja ya. Betapa banyak. Mundu yaumin. Nah, sejak sehari. Mundu yaumaini, sejak 2 hari. Mundu salah sayaumin, sati ayam, rubba sejak 3 hari. Sama mut sama rubah. Nah, sebenarnya kalau apa? Rubba shaimin. Ya, rubba shaimin, betul. Betul semuanya. Pokoknya jar. Kan ini udah jelas jar. Semuanya sama. Kalau udah ada tulisan jar, berarti harus dijarkan
Wah, ya. Nggak bingung kok. Rubba so'imin, rubba qa'imin, nggak masalah. Pokoknya dijarkan. Nanti kalau masalah detailnya nanti kita lanjutkan. Nanti kita pengennya anak-anak yang paham basic-basic dulu. Oke? Ya, sudah tahu contohnya ada ya? Ada lagi? Ustaz, tanya Ustaz. Ya, silakan tanya. Ustaz, tadi kalau inna itu kan biasanya di depan, berarti tidak ada atau jarang Ustaz itu inna yang di tengah atau di belakang, atau di tengah itulah. Kalau ana kan kebalikannya, berarti juga ana berarti tidak ada yang di depan Ustaz. Apakah begitu Ustaz? Bisa di depan, cuma ana ini penggunaannya kebanyakan di tengah. Cuma aku bilang kenapa di tengah? Karena seringnya ana digunakan di tengah-tengah. Cuma kalau inna ini kebanyakan di depan. Kan setelah titik contohnya. Ja'a Muhammadun ilal masjidi. Nah, titik. Innahu nasyidun. Sesungguhnya dia itu rajin. Titik sudah, inna. Ada titiknya. Sedangkan ana itu belum ada titiknya. Ada kalimat sebelumnya. Atau kalimat belakangnya. Makanya ditaruh tengah. Ya. Ustadz, kalau contoh seperti dalam surat Al-Nasr itu fa'inna, tadi kan itu di inna itu diawali dengan kalimat fa ini berarti kan huruf ya Ustadz ya? Ya, ya huruf. Bisa itu begitu ya seperti itu tadi ya? Berarti ya, dia itu nanti amil itu namanya amil jawab. Nah, nanti itu penjelasan nahunya panjang. Jadi kalau gini. Contohnya apa Qur'annya? Coba. Itu yang inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra itu. Nah, itu ya sambungannya dari itu ya. Cuma yang di tengah ini maksudnya gini loh. Jangan kita samakan dengan yang ini. Fa itu fa jawab. Fa jawab dalam nahu itu gimana aku jelasin kepada yang belum paham ya. Kalau antum sudah belajar lama ya nahunya? Enggak, cuma kan tadi inna itu kan terletak di depan Ustaz. Jadi apa pengertiannya itu, apakah inna berarti tidak jarang atau tidak bisa diletakkan di tengah itu Ustaz? Maksudnya apa seperti itu? Jadi kadang-kadang gimana? Ya, betul. Jadi yang aku maksud inna sama anna adalah inna itu yang ada di depan itu pembuatan kalimat ya. Yang di tengah itu tengah-tengah jawab penjelasan. Jadi kalau fa inna itu adalah jawaban dari sebelumnya. Contohnya inna ma'al usri fa inna ma'al usri itu dari jawaban dari sebelumnya. Ada pertanyaan kemudian contoh gini kalau biasanya saya suka mengajarkan bahasa Arab kepada teman maka saya senang sekali. Maka saya suka sekali memang itu. Jadi ada makanya itu. Penguatan memang. Inna itu sendiri artinya penguatan arti sesungguhnya. Contoh lagi yang lebih mudah. Inna kaidahunna antim. Sesungguhnya tipu daya si wanita itu sangat besar. Dalam Quran inna kaidahunna. Nggak ada anna kaidahunna adim. Tapi ada titiknya. Inna kaidahunna adim. Tapi kalau fa'in itu nanti tak jelasin nanti penjelasan jawaban nahunya. Itu nanti lebih dalam. Kenapa aku nggak mau menjelaskan lebih dalam? Soalnya nanti anak-anak tambah bingung. Aku menjelaskan tengah apa? Dasarnya dulu saya kuatin. Nanti kalau dasarnya paham, kemudian saya akan level ketinggi. Ya. Iya. Afwan Ustaz. Oke, ada lagi sebelum saya tutup? Halo? Ustaz mau nanya yang tadi yang mud sama muntu. Nah, mud itu tadi artinya apa nggak Ustaz? Mud itu mundu itu juga sejak sama artinya. Ustaz, boleh usul? Ya, boleh silakan. Agar setiap kaidah-kaidah yang dijelaskan antum itu bisa mudah kami pahami, mungkin lebih banyak praktek membuat kalimat Ustaz. Ya, betul. Aslinya aku mau ngomong kayak gitu. Nah, cuma karena mereka kebanyakan masih basic, makanya aku pelan-pelan ngomongnya. Kalau aku pengen buat kalimat, tidak masalah, lebih afdol saya suka. Kayak tadi tentang masalah conversation, ngomong sama temennya. Terus sudah saya kasih kosakata kemarin kan, satu buku di PDF. Iya,
Jadi kalian bisa buat kalimat sendiri. Untuk masalah nahu buku-bukunya nanti kapan-kapan suatu saat kalau pengen buku nahu saya bisa kasih. Bahasa Indonesia terjemahnya juga ada kalau pengen. Tapi kalau kepingin dasarnya dulu ini dulu biar paham nanti kalau udah paham bisa nanti kasih bukunya. Soalnya apa? Dasarnya dulu kita kuatkan. Jadi kalau kita ingin paham sebuah bahasa itu akarnya dikuatin dulu. Mantap sih. Afwan, Ustaz, kalau boleh usul, ini belajar bertahap aja Ustaz, jangan loncat-loncat pembahasannya. Jadi biar kita yang awam juga tuh nggak ini gitu loh Ustaz. Afwan. Ya, siap. Ya. Nah, nanti Terima juga kasih. kan bakal ada pelajaran nahwu sendiri insya Allah. Ya, oke. Siap. Iya. Terima kasih ya atas usulannya juga teman-teman saran dan kritiknya. Saya senang dan juga saya suka sekali timbal baliknya untuk semua pembahasan tadi. Oke, saya tutup ya. Syukron. Syukron. Tambahan Ustadz, boleh Ustadz? Boleh. Ya, gini Ustadz, kan sering kita sering gini. Misalnya mau bahasa Arab, mau bahasa lokal, misalnya Sunda, Jawa, itu kan sering kejadian seperti ini, Ustadz. Saya paham maksudnya, tapi saya mau jawab nggak bisa. Itu kan berlaku juga dalam bahasa Arab. Dan ini kan bisa jadi karena kita nggak bisa buat kalimat gitu, Ustadz. Tapi paham yang diajak ngobrol paham, tapi mau jawab itu nggak bisa karena memang nggak bisa buat kalimat. Mungkin itu inti dari mumarosah, muhadasah gitu, Ustadz. Terus gimana sarannya apa saya berita caranya kayak gitu? Ya, jadi mungkin dibanyak-banyakan praktek Ustadz, terus diminta setiap peserta bisa buat kalimat, kalau keliru mungkin diralat gitu Ustadz. Bisa. Gini aja, kalau teman-teman kepingin buat kalimat, biasanya kalau aku sama teman-teman, boleh tulis sendiri, kertas, kirim ke saya, nanti saya perbaiki. Jadi kan udah ada grup Ahwat sama Ikhwan yang sudah saya buat kan. Ini Ustaz, saya pengen atau Japri sendiri nggak masalah. Aku lebih suka mereka yang mandiri aja nggak masalah buatnya. Kalau saya suruh-suruh kan nanti dulu. Sebabnya aku kuatin dulu basicnya, nanti setelah itu bisa membuat itu kalimat. Nggak apa-apa kalau pengen buat kalimat bisa sendiri nggak masalah. Sami nama Tonas. Oke, kalau mau buat kalimat nggak apa-apa. Kebanyakan ada yang pengen mandiri, saya pengen bisa, ya silakan. Nggak masalah, saya akan siap menyelesaikan mengerjakan dan mengoreksi pekerjaan kalian. Sudah. Oke ya, saya tutup ya hari ini ya. Syukron kasiron ala hudurikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Salam syukran Ustaz. Afwan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah Ustaz. Ya. Jazakallah.